Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara tetap memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anak, setelah ini silakan kalian mengisi daftar hadir di link yang sudah Pandra kirimkan, ya. Oke, sip. Baik, setelah kalian mengisi daftar hadir, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Salah satunya yaitu Garuda Pancasila. Bisa nggih? Baik, kita nyanyi bersama-sama dengan hitungan 3, 4, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Patriot proklamasi, setia Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Anak-anak bisa melihat nggih, ini gambar apa? Garuda Pancasila, Pak. Oke, Garuda Pancasila. Dalam Garuda ini, di sini ada beberapa lambang di tengahnya, nggih. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang yang tengah ini, nggih. Yang tengah ini tentang gambarnya apa? Bintang. Bintang itu lambang dari sila keberapa kemarin? 1. Sila ke-1. Oke, pintar. Bunyinya apa kemarin? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Pintar. Kemudian yang kedua, kemarin sudah membahas apa, nggih? Yang kedua, yang lambangnya apa yang kedua? Sila kedua kemarin? Rantai, nggih. Rantai. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, sini lambangnya apa? Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Ini pohon beringin bunyinya silanya bagaimana? Persatuan Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang sila yang selanjutnya, yaitu sila ketiga Pancasila, bunyinya Persatuan Indonesia. Baik. Hari ini kita membahas tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Di dalam pembelajaran hari ini yaitu tujuannya yang pertama, setelah membaca cerita budaya Tegur Sapa, kalian diharapkan mampu menganalisis unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita budaya Tegur Sapa, kalian diharapkan mampu membuat peta pikiran tentang unsur intrinsik cerita yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang ketiga,
setelah membaca cerita, kalian diharapkan mampu menganalisis hubungan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu melalui penugasan, kalian diharapkan nanti dapat menyusun laporan hubungan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan sila ketiga Pancasila dengan benar. Adapun materi pembelajaran hari ini yang pertama yaitu unsur intrinsik cerita. Yang kedua, sila ketiga Pancasila. Apa saja yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Nah, ini mari disimak. Okay. Yang pertama, menyimak video. Yang kedua, kalian akan mengerjakan LKPD. Dan yang terakhir, nanti kalian akan mengerjakan evaluasi. Oke. Okay. Nah, supaya tambah semangat, coba ikuti ini. Silakan kalian senyum 3 detik. Coba. 3 detik, semua senyum 3 detik. Sudah ya? Nah, sudah tambah semangat, sip. Nah, senyum 3 detik. Baik, ini Pak Andrea mempunyai video buaya dan kambing. Mari kita tonton bersama-sama ya. Mari dengar. Kalau bukan nih, nak buat apa? Buat pun memang tak. Pun bagus. Hijau. Pemakanan kena jaga. Baru boleh jadi gagah macam aku. Tengok ni. Kau nak? Aku boleh aja. La 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 la. Tolong! 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 Kenapa dengan kau ni? Gelojo. Kamu. Pergi ambil air. Mbak. Nampak selamat. Cepat ambil air. Aku jaga. Jaga. Aku dulu. Baiklah. Cepat sikit. Dah ke? Cepat sikit. Belum. Cepat, lari! Lepas! Apa? Tunggu kau kambing! Minum ni, minum. Tadi kami tersempat dengan buaya. Jadi kamu semua kena berhati-hati dan menjaga satu sama lain. Buaya dalam sungai itu semua memang menunggu nak makan kita. Ingat. Wah. Kenapa kami itu tak nak datang? Tak apa. Kita lambai je. Hai. Kambing tu. Kalau dapat, yang montel tu aku faham dulu. Susah. Aku dah dapat tangkap dia tadi. Tapi terlepas. Terlepas? Kambing tu semua cerdik dan bekerjasama. Seekor nak kena tangkap, lagi seekor aku selamatkan.
Kita lagi cerdik dan bekerjasama. 6 ekor buaya duduk dalam sungai. Dah pandai kira. Ini bukan masa untuk menyanyi. Dengar sini. Hari ini, kita mungkin tak dapat makan kambing. Tapi, satu hari nanti, kita pasti... Pasti apa? Pasti dapat. Kambing makanan. Pada zaman dahulu. Apa ni? Buat pun dah tak ada. Tak sedapnya. Habis lagi kita. Tak ada makanan. Rumput semua dah mati. Lapar. Aduh. Masalahnya. Agap! Mesti ada kambing lain yang bersembunyi nak kenakan kita. Kambing tu aku punya. Ada kat sana. Kancil, aku terpaksa pergi. Ada perkara penting nak beritahu ketua aku. Ini macam cerita kancil mengira buaya. Apa? Mana? Seberang sungai. Marilah, jangan buang masa. Tak lama lagi, semua pokok dan rumput di sini akan mati. Apa hal kancil berkumpul dengan kambing mereka mendekat? Kambing! Jangan lawan cakap ketua! Tapi Kalian tadi sudah menonton tentang video buaya dan kambing ya. Sekarang kita melaksanakan refleksi terhadap video tersebut. Sudah siap? Siap. Yang pertama, ada siapa saja di dalam video tadi? Coba. Erik. Kambing dan buaya dan kancil. Oke, ada kambing, buaya, dan kancil. Pintar. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat dari tokoh tersebut? Siapa? Coba. Saya. Basri. Saya sombong. Oke, buaya sifatnya sombong. Saya sombong. Kemudian Ilyas, sifatnya yang lain selain buaya tadi. Ada siapa lagi? Kambing baik. Oke, kambing itu sifatnya baik. Oke. Baik. Kemudian kancil, bagaimana kancil? Baik. Oke, kancil sifatnya baik, cerdik ya. Oke. Kemudian yang ketiga, di mana kejadian tersebut? Ayo coba Niko sekarang. Hutan. Oke, di sana. Kemudian yang keempat,
menurut kalian apa pesan atau amanat pada cerita tersebut? Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Benar, Ilyas, yaitu kita tidak boleh sombong. Sombong. Seperti buaya tadi, karena dia sombong, maka dia bisa dikalahkan oleh kawanan kambing tadi. Oke, kalian sudah bisa menganalisis unsur intrinsik cerita. Baik, di sini Pak Andrea mempunyai LKPD. Oke, nanti yang pertama LKPD yang sudah Pak Andrea kirimkan lewat grup WhatsApp, silakan kalian baca terlebih dahulu, dibaca. Ini pentingnya budaya tegur sapa dibaca. Setelah kalian selesai membaca, silakan kalian analisis unsur-unsur ceritanya, mulai dari judulnya, kemudian tokohnya, sifat dari tokoh, kemudian tempatnya di mana, pesan moral, kemudian cerita awal dan cerita akhirnya. Oke. Silakan dibacakan dulu. Andrea beri waktu 5 menit, Oke, silakan. Kalian, Oke. Baik, yang pertama dicoba. Ilyas dulu, judulnya apa dari cerita tersebut? Pentingnya budaya tegur sapa. Oke, pinter. Pentingnya budaya tegur sapa. Kemudian Wulan, tokohnya siapa saja Wulan? Halo, Wulan. Tokohnya siapa saja? Nenek Ida, Pak Tulus, dan warga. Oke, ada Pak Tulus, ada nenek, kemudian dan warga, pintar. Kemudian Erik, sifat tokohnya bagaimana? Nenek Ida mandiri, Pak Tulus suka menolong. Oke, Nenek Ija orangnya mandiri, kemudian Pak Tulus suka menolong. Warganya bagaimana warganya? Warganya juga suka tolong menolong, Kemudian sekarang yang keempat, coba Putra. Putra, tempat kejadiannya di mana Putra? Di Desa Serewangi. Oke, Desa Serewangi. Kemudian awal ceritanya bagaimana Ilyas? Katan warga dengan kebiasaan tegur sapa. Oke. Benar. Jadi di awal tadi itu. Kemudian akhir ceritanya bagaimana Erik? Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Ya, betul. Itu. Kemudian pesan moralnya yang terakhir. Coba. Kita harus saling bersapa dan membantu kepada sesama yang kesusahan. Oke, bener, Ilyas. Jadi kita harus saling membantu terhadap orang yang terkena musibah boleh atau kesusahan. Oke, pintar. Kalian sudah bisa berarti menganalisis dari sebuah cerita. Oke. Kalau itu Pak Chandra lanjutkan. Di sini Pak Andra memiliki sebuah video kerjasama. Mari kita tonton bersama-sama, It's smarter to travel in groups.
Baik, setelah kalian tadi menonton video tentang kerjasama, mari kita melakukan refleksi. Ya. Yang pertama, apa isi dari video tersebut? Alfian? Saling bekerja sama. Oke, sip. Yang kedua, Erik. Apa keuntungan dari bekerja sama? Berat menjadi ringan. Oke, pekerjaan berat menjadi ringan. Oke, sip. Kemudian yang ketiga, apa bekerja sama termasuk sila Pancasila, Ilyas? Persatuan Indonesia. Ya, sila ketiga Persatuan Ketiga Persatuan Indonesia. Oke, sip. Oke. Sini Mbak Andrea memiliki LKPD yang kedua. Oke. Jadi nanti silakan, tadi kalian sudah membaca cerita tentang budaya, pentingnya budaya tegur sapa nggih. Silakan nanti kalian baca kembali, kemudian kalian kaitkan hubungan antara sikap tokoh dengan sila ketiga Pancasila. Oke. Kemudian kalian jawab pada LKPD tersebut. Kalian Andrea beri waktu 5 menit ya. Siap? Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, coba Ilyas, berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Rajin, peduli dengan warga, ramah, menolong. Oke, pinter. Jadi Pak Tulus itu orangnya yang rajin, ramah, kemudian suka menolong, peduli dengan orang lain. Pinter, betul. Kemudian yang B, coba Erik, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Sudah, Pak Tulus mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga. Oke, Pak Tulus sudah mengamalkan sila kedua dan ketiga. Kenapa dikatakan sudah mengamalkan sila ketiga? Ilyas? Karena Pak Tulus bersikap baik dan bekerja dengan warga untuk membantu orang yang kesusahan. Oke, nah. Yang C, coba Amel. Ketika berpapasan mereka saling bertegur sapa. Perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Oke, betul, pinter. Jadi, yang perlu contoh itu ketika bertemu dengan orang saling bertegur sapa. Kemudian yang D, coba Erik, yang D, apakah warga desa Siliwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Kemudian yang E, sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Siliwangi? Coba Amel lagi. Saling bertegur sapa, saling tolong, menolong, peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang F, meskipun kamu bukan warga desa Siliwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ijah? Saya ingin menolong Nenek Ijah karena kita harus saling tolong menolong antar sesama. Oke, bener Amel. Meskipun kita bukan warga desa Siliwangi, kalau melihat ada orang yang kondisinya sakit, ya kita harus menolongnya. Benar. Kemudian yang terakhir, Ilyas, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Membeda-bedakan, menjaga persatuan di masyarakat, menghargai perbedaan, saling menghormati. Oke, saling menghormati dengan orang lain, betul. Kemudian saling menjaga perasaan antara dengan temannya, okay?
saling menjaga perasaan dengan temannya, saling tolong menolong. Oke, terima kasih. Kalian sudah memahami tentang sila ketiga Pancasila. Oke, baik. Setelah kalian belajar hari ini, marilah kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Oke. Yang pertama tadi kita sudah pelajari apa? Cerita, dongeng. Di dalam cerita atau dongeng terdapat apa? Judul, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat. Oke. Kemudian yang kedua, mempelajari apa lagi selain cerita atau dongeng? Sila ketiga Pancasila. Oke, sila ketiga Pancasila. Contoh dari sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari apa, Ilyas? Bergaul kepada teman tanpa membeda-bedakan suku. Oke, baik kepada teman tanpa membeda-bedakan suku, benar, agama, ras, itu termasuk contoh sila ketiga Pancasila. Pinter. Setelah ini silakan kalian mengerjakan evaluasi, nggih. Linknya yang sudah Pandra kirimkan di grup WhatsApp, nggih. Setelah pembelajaran hari ini, marilah kita melakukan refleksi dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, materi apa saja yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Cerita dongeng tentang penting budaya, tegur sapa. Materi apa yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Sudah semua, Pak. Yeah. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Senang. Nah, Senang. Senang. baik. Nah, ini tadi kalian sudah mempelajari tentang sila ketiga Pancasila, ya. Dalam sila ketiga Pancasila yaitu diantaranya kalian harus bekerja sama. Kalian tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu kita harus dapat bekerja sama dengan orang lain. Dalam bekerja sama, ini salah satunya. Memaafkan bukan melupakan. Memaafkan adalah membalas kebencian dengan kasih sayang. Ini menurut Muhammad Agus Safi. Jadi dengan temannya, kita juga harus memaafkan kesalahannya. Supaya kita bisa hidup itu dengan tenang, dengan damai. Ya? Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita menyanyikan lagu daerah Rek Ayu Rek. Oke. Ini dengan 3, 4 mulai. 1, 2, Rek Ayu Rek. Ayu Rek. Melakukan tunjungan. Rek ayu rek. Rame-rame. Ayo Sopo gelem melu mlaku. Ayo cak. Ayo cak. Tulen dengan Ayo. Anak nanti di rumah silakan kalian membaca tema 5 subtema 1 nggih untuk pembelajaran selanjutnya. Nggih? Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.